ya, tidak akan ditekan kolesterol, asam urat, kegemukan, tubuh kami tetap fit, ideal, semangat kami tidak akan turun, pandangan kami akan tetap jernih dan sehat, dan pikiran kami juga positif. Apa yang kami makan, semua datang dari tangan Tuhan yang menyuapi sendiri. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Oke, selamat makan Bapak Ibu. Selamat makan semua. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan semua. Nasinya kurang satu, di sini lebih satu ya Bu ya? Izin Ibu lebih satu? Boleh saya bawa? Ibu rumbulu. Dasarin. Terima kasih Brester, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Amin. Thank you Michael, thank you Amin. Thank you Brester. Your kingdom come, your will be done. Asia, tetap Mesir juga. Jadi lebih jelas, Mesir ada 26 provinsi. 25 berada di Afrika, 25 termasuk kota Kairo ini berada di benua Afrika. Satu provinsi saja yang berada di benua Asia, itu namanya Sinai. Apakah Bapak Ibu pernah dengar Sinai? Gunung Sinai? Gunung Sinai berada di satu provinsi namanya Sinai. Maka kita bilang Gunung Sinai. Gunung Sinai karena Sinai berada di satu provinsi. As it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Ke Mesir, ke kota Alexandria. Kota Alexandria. Beliau datang abad pertama, tahun 61. Abad pertama belum ada agama Kristen di Mesir pada waktu itu. Di Mesir, abad pertama setelah Yesus, belum ada agama Kristen. Rasul Markus tinggal di kota Alexandria dan dia memberitakan firman Tuhan di situ. Memang waktu Rasul Markus datang abad pertama, susah sekali untuk mewartakan Injil di negara Mesir. Karena Mesir waktu itu abad pertama dikuasai oleh Roma. Jadi setelah Fir'aun, Yunani, Roma. Abad pertama Mesir adalah sebuah wilayah yang mengikuti kerajaan Roma. Jadi tidak boleh menjadi orang Kristen. Tapi Rasul Markus memberitakan Injil, kemudian juga dia
disiksa sampai dibunuh, dan itu ceritanya jelas sekali di kota Alexandria, karena di kota Alexandria rumah Rasul Markus menjadi gereja yang pertama di Ada the way down. Yang duluan duduk nggak apa-apa. Bapak Ibu perhatikan ya, Di sini aja. Ya, dari sini. sambil Bapak Ibu foto Langsung ke sini. ya, setelah foto ini sumur tempat yang dimana keluarga kudus minum ya, sambil Bapak Ibu masuk ya, karena ada orang di belakang kita Ya, jadi sudah? Bapak Ibu masuk sambil saya Bapak yang jelaskan. keluarganya dulu. Ini adalah sumur yang dimana keluarga kudus Sekali lagi mau minum. di mana? Keluarga silakan kudus keluarga. minum air Silakan, Bang. ya, keluarga kudus minum air dari sumur ini. Kemudian di bawah Oke. kita ada gua. Gua ini Bapak Ibu yang di bawah tanah itu adalah tempat yang dimana keluarga kudus pernah tinggal. Mereka tinggal di sini selama 4 bulan. Di Mesir selama 4 tahun. 4 tahun berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain. 4 tahun Bapak Ibu dari depan, dan ini mereka tinggal di sini selama 4 bulan. Ini adalah gua keluarga kudus. Tapi ada yang ngomong gereja ini namanya gereja Abu Serga, Sancti Sargius dan Pakus. Itu adalah 2 martir, dan gereja ini dipersembahkan untuk mereka pada abad keempat. Kita sekarang bilang gereja keluarga kudus mengungkir bersembunyi dari badan Herodes. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan kepada kami Tuhan. Ini terang. Kami Tuhan berikan kepada saya. Ada sini. Oke, udah banyak orang. Nanti So what you need to do now is just walk straight ahead to the bus. Okay, to go to the bus. Nanti mana? Tuh saya baru keluar situ boleh cari mas. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Setelah hasil puasa 3 hari dan 3 malam, setelah itu Bunda Maria menampakkan diri kepada Paus Mesir dan beritahu Paus Asir bahwa nanti detailnya penjelasannya waktu kita mau berbicara. Oke? Sekarang kita naik tangga foto, ya? Bapak Ibu naik tangga dan kasih jalan. yang di bawah nggak apa-apa, yang di bawah tapi karena fotonya kalau Pak Amir akan bikin dengan podcast dari bawah. Biar memang kekuatan tangga ke atas sama-sama berbeda sampai kita lewat ini nanti ada. Ya Allah, tutup. Bahtera Nur yang terbalik. Ini ada arti, ini melambangkan penyelamatan manusia. Jadi kita sudah tahu bahwa yang sudah masuk Bahtera Nur itu diselamatkan. Sama seperti gereja yang masuk berdoa dengan iman selamat. Jadi itu ada arti rohani untuk kita. Kita sudah bilang bahwa ini adalah halaman untuk kita. Kalau ada 10 yang melambangkan 10 perintah Tuhan, kalau ada 7 angka kesempurnaan, kalau 4 Injil, kalau 10 perintah Tuhan, jadi pasti mimbar untuk melambangkan Gunung Sinai. Jadi itu selalu ada arti untuk kita sebagai Koptik Ortodoks. Pasti yang ditaruh di dalam gereja ada arti rohani untuk kita. Gereja ini di dalam hampir sama dengan gereja keluarga kudus, tapi gereja ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kudus. Jadi waktu keluarga kudus mengungsi di Mesir, mereka tinggal di situ di tempat yang tadi, yang namanya Gua Keluarga Kudus. Tapi kita datang ke sini karena tempat ini adalah, atau gereja ini unik dalam sejarah. Ini gereja Koptik memang terkenal, tapi gereja ini dibangun di atas bekas benteng Romawi. Makanya kita bilang gereja ini namanya apa? Gereja gantung. Bang.
Shalom Pak Hendri, saat ini kita berada di Gereja Gantung bersama grup Nazaret, tour yang luar biasa, dan kami lagi menikmati berkat Tuhan di sini. Semua peserta senang menikmati berkat Tuhan selama ada di Mesir. Mesir diberkati. Kalau Bapak Ibu mau menikmati tour perjalanan rohani ke Mesir, tolong ikut Nazaret, kita diberkati. Shalom. Amin. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini pasti sudah jelas. Bapak Ibu melihat melalui kaca ini, kita bisa lihat dasar dan fondasi gereja ini seperti apa. Yang di bawah kita ini bekas benteng Romawi, dan gereja ini dibangun di atas bekas benteng Romawi yang ada di tempat ini. Maka kita bilang gereja gantung. Melalui tempat ini kita bisa mengerti kenapa gereja ini dikasih nama gereja gantung. Ini di bagian dari ruang Maha Kudus. Di bawah ini sekitar 11 meter, dalamnya 11 meter, tidak dipakai, tapi orang yang datang kita ajak kasih lihat supaya bisa mengerti kenapa kasih nama gereja gantung. Karena ini dibangun di atas bekas benteng Romawi yang ada di tempat ini. Apakah Bapak Ibu sudah melihat? Yang sudah melihat ikut saya, yang tidak melihat, lihat baru ikut saya. Okay? Burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Kulihat rumput di ladang. Dan Pak fotografer bisa ambil foto untuk kita. Nanti foto dikirim melalui WA Bapak Ibu ya. Oke, mari. Jalan. Jalan guys. Ku cari dulu kerajaanmu Tuhan, dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namaku. Ku jawab ya, 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 ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan sudah memanggil Bapak Ibu. Tuhan sudah memanggil saudara. Bertahun-tahun. Ketika orang-orang menolakmu, ketika engkau dihimpit, engkau merasakan ketidakadilan, Tuhan bilang sabar. Aku akan panggil engkau. Engkau akan bertemu denganku. Dan terpujilah Tuhan, saya bisa bertemu dengan orang-orang spesial Tuhan. Saya merasakan Bapak Ibu saudara spesial di hati Tuhan. Dari sekian banyak juta orang yang mungkin dengan caranya mereka menabung, caranya mereka untuk membuka, dan mereka mungkin hanya sekedar penasaran. Tetapi saya mau katakan, saya mau yakinkan Bapak Ibu. Bahkan saya baru tahu ada yang 2 kali datang ke Tanah Perjanjian. Mungkin ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, dan bingung, Tuhan kenapa saya kok bisa pergi lagi. Bukan cuma sekedar rasanya enak, enggak. Ini panggilan Tuhan, saudara. Berbahagialah engkau yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan.
Karena engkau akan diajak Tuhan untuk melihat setiap karya-karya Tuhan yang sudah pernah terjadi dan tetap terus ada dan akan terjadi pada hidup. Apa yang menjadi persoalan hidupmu Bapak Ibu? Taruh di tempat ini. Kalau itu sudah semakin menggunung bagaikan batu yang tidak bisa ada yang memindahkan itu. Tapi hari ini saya mau katakan satu, batu yang mengganjal di hatimu saat ini. Batu yang mengganjal di hatimu, jikalau itu adalah batu akar kepahitan, batu kekecewaan karena engkau belum mendapatkan keturunan, engkau belum mendapat kesembuhan, engkau belum mendapat damai sejahtera, engkau merasa bahwa rumah tanggamu biasa-biasa saja Tuhan. Aku selalu tidak pernah diindahkan oleh pasangan hidupku. Aku terlupakan, aku sendiri ya Tuhan. Tetapi tidak, saat ini Tuhan mau bicara buat saudara. Apa yang kau perkatakan dan kau nyatakan di tempat ini, Tuhan akan kerjakan langsung. Dan engkau akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa, yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu 2 menit. Jikalau itu adalah mengenai pengampunan, perkatakan dengan mulutmu, sebut nama orang yang sudah begitu mengecewakan engkau. Tidak perlu keras-keras, tapi perkatakan, aku mengampuni. Sebut namanya. Sebut namanya dan perkatakan, Tuhan, aku mengampuni. Aku mau memberi. Aku mau belajar. Namun rohmu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang percaya katakan sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa.
مش بده؟ اه ماشي ماشي ماشي. Satu, dua, tiga. Amin. الأرض اليوم هنا. Oke, ayo. Kenapa mau nih? Kenapa tadi? Enggak. Turun dikit ya. Nah, tangannya bawah naik dikit. Oke. 1, 2, 3, nah. Nah, kalau mau lebih ini lagi sebenarnya ايه اكتر سامع اماميه. هو قال لهم واحد يد. سوق دلع. سوق. Gimana Pak rasanya Pak? Mantap. Hey, camel picture. Come down. Come down. Right. Yes, anyway. Ya Gerges. Shalom Pak Hendri. Amir yang mau dari sini itu bagaimana? Ya, ini bisa berdiri di depan. Berdiri di depan. Ya, terus Ibu lihat di depan. Ini begini. Ya Gerges, salah ini.
بيتجمعوا يعني لو عايزينها طلع نار خفيف طلع على $2 تباك 12 magnet $5 12 magnet Selamat makan, Nazaret. Selamat makan. Makan. Ya. Selamat makan. Makan. Selamat makan. Makan. Selamat makan semua. bersama-sama kayak gini. Setelah aku sudah selesai kabarit dan meletakkannya di bawah alat peras kayak gini. Ya, selama 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Tapi Bapak Ibu, waktu orang bersyukur mereka sudah punya alat seperti ini. Mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan apa? Oh, ada hadiah. Mereka menggunakan apa? Bikin. Tidak ada alat press uang masuk. Mereka menggunakan apa untuk press kertas? Mereka menggunakan istrinya gimuk duduk atasnya. Ya, serius. Tanpa makanan atau minuman, aku bersyanda. Aku bersyanda. Gimana? Bersyanda ibu. Ya. Serius ya. Serius syaratnya. Mereka menggunakan 2 batu besar ya, Bilal. Ya, tidak bisa. Ya, mereka menggunakan 2 batu besar seperti yang ada di sini. Setelah 1 minggu dibawa alat beris. Flexible. Bisa jadi. Original ya. Habibi, halo, aku belum selesai. Habibi, aku belum selesai. Permisi. Aku belum selesai. Pada saat ini di Mesir ada berapa jenis dari kertas? Ada kertas yang asli seperti ini dan kertas yang palsu. Dibeli di jalan-jalan di Gunamida harganya $25. Di sini Alkitabnya sebelah kiri.
حرمت من التعليق بس فرصة قدام. ايه ده؟ خضتني يا عم. Ini adalah Michael. Oh, hello. Michael adalah Nazareth. orang paling penting di grup Nazareth ini. Yeah. Because Michael Yeah. is provide everything. Yes. I For help the group. Nazareth. Yeah, I help Nazareth because Nazareth want to berkati semuanya orang di sini. Thank you, Michael, for your service. Thank you. Ya, Bapak Ibu, grup Nazareth sedang berada di Sungai Nil untuk melakukan cruise. Ini kapalnya ini. Ini Abuna kita, Abuna Andi Otnil, luar biasa. Nazareth luar biasa. Amin. Oke. Ini guide kita Amir. Saat ini kita berada di Sungai Nil, naik kapal bersama Nazareth Tour. Kita menikmati luar biasa di sini di tanah suci Holy Land Mesir, dan kita menikmati keindahan Sungai Nil, tempat yang berhubungan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil di sini, sungai yang terpanjang di dunia. Dan saat ini kita mau makan malam bersama, menikmati nonton tarian khas Mesir sama grup Nazareth Tour yang luar biasa. Kalau mau menikmati perjalanan Holy Land, ikut Nazareth Tour. Mari. Luar biasa. Terima kasih Amir, guide nomor 1 di Mesir. Tuhan berkati. Gurun Shur atau Padang Gurun Sin. Jadi perjalanan hari ini Bapak Ibu berhubungan dengan bangsa Israel. Dari kemarin kita bilang bangsa Israel. Hari ini kita akan ke kaki Gunung Sinai yang berhubungan dengan Musa dan bangsa Israel. Bangsa Israel di dalam Alkitab siapa? Keturunan siapa di dalam Alkitab? Saya share, saya kasih info kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa tahu hari ini berhubungan dengan cerita apa di dalam Alkitab. Karena cerita yang saya akan sampaikan hari ini itu berhubungan dengan cerita keluaran bangsa Israel.
ruangan Swiss kelihatan di depan kita Bapak Ibu? Mana? Semua bisa lihat ke depan Bapak Ibu? Tolong semua buka, lihat ke depan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dulu. Ayo kita hitung dari 1 sampai 10. Ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Di dalam laut. Salah Bapak Ibu. Sekarang kita ada di mana? Di dalam bis. Salah lagi Bapak Ibu. Sekarang kita ada di mana? Lebih salah lagi. Sekarang kita ada di mana? Semua salah. Sekarang kita ada di sini Bapak Ibu, di sini. Kasihan dulu. Afrika di belakang. Ini namanya terowongan Ahmad Hani. Terowongan ini adalah berbatasan antara dua benua Bapak, tapi tetap Mesir. Dan terowongan ini 3 kilo. Dan terowongan ini adalah berbatasan antara dua benua, Afrika dan Asia. Jadi di mana Afrika sekarang? Di belakang kita. Di mana Asia sekarang? Sekarang kita di mana? No. Kita ada di antara Afrika dan Asia. Antara Afrika dan Asia. Sebentar lagi di depan kita terang. Dan sebentar lagi kita akan melihat benua Asia. Ketika kita melihat benua Asia, kita akan hitung dari 10, bukan dari 1, dari 10 sampai 1 supaya kita masuk ke benua Asia sama-sama dan kita meninggalkan benua Afrika saat ini. Apakah Bapak Ibu siap masuk benua Asia? Ya. Apakah Bapak Ibu melihat benua Asia? Melihat. Apakah Bapak Ibu siap hitung? Ya. Sama-sama, satu suara, kita hitung. Ayo cepat Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama-sama kita bilang. Musa ambil tongkat taruh di dalam air, maka air itu berubah dari pahit jadi manis. Itu adalah soal iman. Sama-sama di dalam hidup kita. Kalau kita tidak beriman atau tidak ada iman bahwa mukjizat akan terjadi, berarti tidak akan terjadi karena kita belum yakin. Ya, di sini ada tradisi sesuai tradisi kita orang Mesir. Kalau kita melalui tempat ini, kita arahkan tangan kita dan kita buang semua kepahitan di sini. Itu adalah tradisi. Dan kita melalui tempat ini artinya kita buang semua kepahitan. Kepahitan itu apa? Kepahitan itu adalah disakiti oleh teman, oleh keluarga, oleh suami, oleh istri. Kekecewaan, kalau juga disakiti oleh keluarga. Selamat makan Abuna. Selamat makan. Tinggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab tertentu. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku satu-satu dosa dan orang yang sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah aku, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Kita mau ke Gunung Sinai, tidak ada pohon selain batu. Kita mau ke Gunung Batu. Jadi tegakkan kepala Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan yang sudah dibaca ini. Ketika tertunduk, tegakkan kepalanya. Nyanyi bermazmur bagi Tuhan. Bilang Tuhan, aku punya buat Anda aja ya.
Anginnya kencang. Anginnya kenceng. Ini aja. Wey. يلا حالا حيوا ابو الفصل الثاني يساعد هاي كنتنا لا تقولي نجيله مرة امين نجيله مرة Terus ini bapak sama kamu nih. Ya. Selamat Pak Amir. Oke, Bapak Ibu boleh kita beri tepuk tangan untuk Bu Yurika. Oke, Bu Yurika, Bapak Ibu sekalian yang belum lagi terima kasih, kita doa dulu ya. Ya, yang sepi nggak apa-apa, kita yang belum sepi kita satu jalan doa dulu. Baik, kita berdoa ya. Tuhan berkati Bu Yurika pada hari ini berulang tahun. Tuhan tambahkan usia, tambahkan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan tambahkan kasih sayang. Tuhan anugerahkan damai sejahtera. Dan Tuhan berikan tahun ini dengan kado terindah yang belum pernah Ibu Yurika pikirkan sebelumnya. Amin. Terima kasih untuk suami yang sehat, anak yang juga tetap mengasihi ibunya. Dan biarlah tinggal tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kelimpahan dan damai sejahtera pada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, umur panjang, kekayaan berlimpah. Kita sepakat sama-sama katakan amin. Potong kuenya, potong.